Shalom sahabat-sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi renungan singkat kepada kita semua. Dan ayat firman Tuhan terambil dari kitab Hosea pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua dan yang ketiga. Dan saya akan membacakan bunyi firman Tuhan kepada kita semua. Ayatnya yang kedua, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu." Ayat yang ketiga, "Dan bawalah kata-kata penyesalan, serta bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, dan katakan kepadanya, ampunilah segala kesalahan kami, sehingga kami akan mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kitab Hosea merupakan kitab yang ada di dalam Perjanjian Lama yang terkategori dalam kitab nabi-nabi kecil, dan dikatakan sebagai kitab nabi-nabi kecil bukan karena orangnya kecil atau yang bagaimana ya, tetapi dikatakan sebagai kitab nabi-nabi kecil karena masa pelayanan dari sang penulis kitab tidaklah lama atau panjang. Nah, sehingga dia dikatakan sebagai kitab yang termasuk dalam nabi-nabi kecil. Nah, yang menjadi penulis kitab Hosea ini adalah Hosea sendiri, dan dia merupakan seorang nabi yang melayani di Israel bagian utara, yaitu dari 10 suku dari Israel. Nah, adapun yang menjadi fokus dan tujuan Hosea dalam pelayanan yang dia lakukan ialah berusaha melawan proses Baalisasi atau persundalan orang Israel, di mana mereka tidak lagi bersekutu dengan Allah. Mereka membelakangi Dia dengan berbagai perbuatan yang sangat jahat dan keji, dan sehingga kitab Hosea ini dituliskan untuk mengembalikan kesadaran mereka bahwa apa yang telah mereka lakukan itu adalah sebuah kesalahan dan sebuah yang telah mengingkari perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka ketika mereka masih di tanah Mesir, sampai kepada Allah memberikan hukum Taurat kepada Musa. Nah, adapun yang menjadi isi atau berita yang disampaikan di dalam kitab Hosea ini ialah bahwa di dalam kitab Hosea ini dia menyatakan wujud kasih Allah serta keadilan Allah kepada bangsa Israel yang sangat-sangat jahat pada masa itu. Dan kehidupan Hosea serta keluarganya merupakan sebuah gambaran yang dipakai Tuhan untuk mengembalikan kesadaran mereka, di mana Hosea diperintahkan oleh Tuhan Allah untuk kawin dan menikah kepada seorang perempuan sundal yang bernama Gomer, dan dari situ mereka maka lahirlah tiga orang anak, yakni nanti kita bisa baca di dalam pasalnya yang pertama. Di sana perumpamaan tentang kehidupan mereka masing-masing ya dimulai dari Hosea digambarkan sebagai Allah yang mengasihi serta yang mengadili, dan kehidupan dari istrinya Gomer menggambarkan tentang bagaimana sikap dari bangsa-bangsa Israel terhadap Allah mereka sendiri. Dan ketiga anak yang lahir dari Hosea dan Gomer digambarkan sebagai bentuk penghukuman atau bentuk wujud keadilan Allah terhadap bangsa Israel. Dan pembagian kitab Hosea ini dibagi dalam 3 bagian, yaitu dimulai dari pasalnya yang pertama sampai pasal yang ketiga. Di sana kita akan mendapatkan deskripsi tentang kehidupan
keluarga Hosea yang tentunya dimaknai sebagai sebuah perumpamaan kepada bangsa Israel. Dan pasalnya yang keempat sampai pasalnya yang kesembilan merupakan sebuah menggambarkan atau menampilkan tentang karakter-karakter dan tindakan dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, baik itu para pemuka agama atau pemimpin-pemimpin agama sampai kepada rakyat yang biasa. Dan pasalnya yang ke-10 sampai pasalnya yang terakhir pasalnya yang keempat dibagi dalam dua bagian, yaitu dimulai pasal 4 sampai pasal yang ke-9, yaitu tentang karakter dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, dan pasalnya yang ke-10 sampai pasalnya yang ke-11 merupakan sebuah refleksi atau ingatan ulang yang disampaikan oleh sang penulis, di mana pada ingatan tersebut dia mengingat tentang Israel yang masih muda dan yang dipanggil keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dan pasal yang ke-12 sampai pasal yang terakhir merupakan sebuah undangan pertobatan terhadap bangsa Israel dari perbuatan-perbuatan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk di pasalnya yang ke-14 di ayat yang telah kita baca tadi. Nah, konteks pasal 14 itu dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu tentang janji pertobatan tentang undangan pertobatan kepada bangsa Israel, serta janji akan pemulihan atau sebuah kehidupan baru setelah pertobatan. Nah, konteks di mana ayat kedua dan ayat yang ketiga ini ialah bahwa keadaan bangsa Israel pada saat itu telah berada di dalam titik yang paling susah dan dapat dikatakan tidak ada harapan lagi. Karena kenapa? Secara politik atau secara militer mereka tidak lagi bersama-sama atau tidak lagi bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain, di mana mereka dapat bersandar atau meminta pertolongan, karena kerajaan baik itu Asyur, Mesir dan sebagainya pada saat itu telah dikalahkan atau telah dihancurkan, sehingga itu membuat mereka merasa tertekan dan mereka merasa bahwa kita tidak apa-apa lagi. Ditambah lagi Tuhan telah mengatakan bahwa Dia telah membuang umat Israel dan Dia tidak menganggap lagi bangsa Israel sebagai umat pilihan Dia sendiri. Kita bisa melihat itu dimulai dari pasal yang kelima, ayat yang kelima. Di sana Tuhan mengatakan bahwa Dia telah menarik diri dari bangsa Israel, dan dengan kata lain kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Allah telah membiarkan mereka. Itu bukan karena Tuhan Allah sengaja, tetapi karena kesalahan bangsa Israel sendiri, karena dosa yang telah mereka lakukan yang sangat begitu jahat dan sangat buruk, sehingga Allah membiarkan mereka. Itu merupakan sebuah konsekuensi yang sangat-sangat adil. Nah, sehingga di dalam istilah yang pertama dikatakan bahwa bertobatlah hai Israel di ayat yang kedua. Jadi dari sini kita bisa mengetahui berdasarkan konteks ayat ini, sang penulis sedang menegaskan kepada bangsa Israel, seolah-olah dia sedang berkata begini, hai bangsa Israel, apakah kamu tidak sadar dan tidak akan mau kembali dengan keadaan kamu sekarang ini kepada Tuhan Allahmu yang sangat setia dan sangat menolong kamu selama ini, sehingga kamu harus tetap memberatkan atau tidak mau kembali lagi kepada Tuhan Allahmu. Nah, istilah pertobatan di dalam Perjanjian Lama terbagi atas dua kata atau dua istilah yang dapat kita temukan di bahasa aslinya, antara lain kata nasham, N-A-C-H-M, nah, dan kata suhub yang
dimulai dari kata S, HU, dan WB. Nah, kata yang pertama diartikan sebagai sebuah perasaan penyesalan atas bentuk peristiwa yang telah terjadi karena dia telah mungkin melihat atau telah membayangkan akibat dari sebuah tindakan yang akan dia lakukan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kata pertama ini hanya menggambarkan sebuah perasaan semata saja ya. Dia menyesali bahwa yang saya lakukan itu adalah sebuah kesalahan, dan hanya sampai pada tahap itulah, tahap penyesalan, tidak sampai kepada sebuah tindakan perubahan atas apa yang telah terjadi atau apa yang telah dilakukan. Sedangkan istilah yang kedua lebih detail lagi, di mana istilah ini diartikan sebagai berbalik arah atau berubah dari posisi yang sebelumnya pada posisi yang baru. Artinya bahwa pertobatan bukan hanya semata-mata karena rasa bersalah atau rasa penyesalan atau perasaan semata saja, tetapi lebih kepada sebuah tindakan yang benar-benar mau berubah, atau dia tidak akan mengulangi hal itu lagi, dan dia juga akan mulai melakukan sebuah tindakan yang berbeda dari tindakan dia yang sebelumnya. Nah, dari gambaran teks ini setidaknya ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan pahami, yang dapat juga kita katakan sebagai sebuah kriteria. Kita dapat dikatakan sebagai kita dapat mengatakan bahwa kita telah bertobat kepada Allah, atau kita benar-benar telah menyadari dan mengakui kesalahan kita kepada Allah, yang tentunya tujuannya untuk menerima sesuatu hal yang baik di hadapan Allah, dan kita dapat berkenan di hadapan Dia. Nah, hal pertama ialah datang dengan penuh penyesalan kepada Allah. Di ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, di sana dikatakan bahwa bawalah sertamu kata-kata penyesalan. Nah, telah dijelaskan tadi di sebelumnya bahwa kata-kata itu bukan tanpa isi saja, tapi didasarkan pada perasaan yang benar-benar menyadari dan mengakui bahwa tanpa Allah kita tidak dapat berbuat apa-apa, dan di waktu yang sama juga ketika kita datang kepada Allah, kita sedang merendahkan diri. Kita telah menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya tanpa adanya belas kasihan Allah kepada kita. Dan hal yang kedua yang dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita, dan sekaligus ini juga merupakan hal yang paling penting ya, yaitu mengakui segala kesalahan. Nah, ini adalah hal yang paling terpenting dan yang merujuk kepada sebuah relasi baru, dan merupakan sebuah elemen dalam sebuah pertobatan. Tanpa adanya pengakuan kesalahan, maka semuanya itu akan dapat dikatakan akan sia-sia, dan hanya sebentar saja, atau tidak ada sebuah keseriusan di dalamnya. Dan pengakuan akan kesalahan juga menggambarkan bahwa kita merasa terbuka di hadapan Allah. Kita berani mengakui apa yang telah kita lakukan di hadapan Dia. Dan hal yang ketiga yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang sebuah pertobatan ini ialah mempersembahkan pengakuan di klausa yang paling terakhir di ayat yang ketiga. Nah, persembahan pengakuan di sini bukanlah persembahan yang
bersifat materi atau seperti kita membakar korban di dalam konteks ayat ini, memberikan persembahan-persembahan yang lainnya, itu tidaklah dimaksudkan oleh penulis, karena di pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan bahwa Allah tidak lagi berkenan atas persembahan-persembahan yang diberikan oleh bangsa Israel, karena mereka hanya melakukan itu berdasarkan semata saja atau hanya sebatas tradisi, tetapi hati dan kehidupan mereka tidaklah mencerminkan tekad atau niat kesungguhan mereka terhadap Allah, di mana mereka memberikan persembahan itu. Dan yang dimaksud sebagai mempersembahkan pengakuan adalah sebuah makna yang rohani. Artinya bahwa ketika kita mengatakan mempersembahkan pengakuan, maka yang terkandung di dalamnya itu adalah sebuah janji dan komitmen kita bersama-sama dengan Allah, di mana yang menjadi jaminan adalah diri serta pola kehidupan kita yang akan terus kita ubah, yang akan terus meningkat secara progresif. Artinya bahwa ketika kita telah melakukan sebuah komitmen, kita telah berjanji kepada Allah, maka kita akan dengan setia, dengan konsisten dan tekun akan melakukan seluruh apa yang telah Allah ajarkan atau telah perintahkan kepada kita untuk kita lakukan, sehingga itu akan menjadi sebuah kemuliaan bagi nama Dia dalam kerajaan surga. Dan kesimpulannya bagi kita saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa secara konteks akhir dari kitab Hosea ini adalah sebuah permulaan baru atau kehidupan baru, di mana kehidupan baru diberikan oleh Allah melalui pengakuan dosa serta pengakuan akan rahmat Allah terhadap segala sesuatu yang telah terjadi atau di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kepada kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kehidupan baru telah diberikan oleh Allah melalui jalan salib atau pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di Kalvari. Dan tanpa pengorbanan Tuhan Yesus itu pengorbanan Tuhan Yesus itu di kayu salib, kita tidak akan dapat memperoleh anugerah keselamatan dan anugerah yang lainnya. Dan dari itu marilah kita terus sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sungguh-sungguh di dalam iman kita, terus menyadari dan merenungkan serta mengupgrade diri kita secara setia dan konsisten untuk tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang akan terus melayani serta memuliakan Allah lewat kehidupan dan tindakan-tindakan kita setiap hari. Demikianlah yang jadi renungan singkat kita pada kesempatan ini, kiranya dapat memberkati dan bermanfaat kepada saudara-saudara semua. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan kita semuanya.